everyone. Hello my kids. Good morning. How's your morning? Today our topic is about keadaan alam Indonesia. Nah, hari ini kita mau belajar juga tentang keadaan alam Indonesia. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang geologi Indonesia. Nah, anak Miss, secara geologis posisi Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, wilayah Indonesia merupakan pertemuan dari dua deretan pegunungan lipatan muda dunia, yakni rangkaian sirkum Pasifik dan rangkaian sirkum Mediterania. Kemudian, wilayah Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kemudian, wilayah Indonesia terletak pada pertemuan dua daerah paparan, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul, serta daerah zona transisi yang terletak di antara keduanya. Kemudian students, kita topik kedua kita tentang bentuk rupa bumi. Nah, bentuk rupa bumi itu terbagi tiga, relief daratan, kemudian dasar laut, dan relief muka bumi Indonesia. Nah, kita akan bahas one by one. Relief daratan itu terdiri dari dataran rendah. Ingat, dataran rendah itu adalah daratan yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut, ya. Nah, kalau dataran tinggi adalah dataran yang terletak di antara gunung-gunung dengan ketinggiannya ratusan sampai ribuan meter. Kalau gunung, pengertiannya adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi ke atas, yang seperti kerucut. Anak-anak Miss pasti sudah pernah lihat gunung walau dari gambar. Kemudian pegunungan mountains itu adalah rangkaian dari beberapa gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda, ya. Kalau bukit adalah jenis pegunungan yang tingginya hanya 200 sampai 300 meter. Kalau lembah itu adalah daerah ledokan yang lebih rendah dari tempat sekitarnya. Kalau ngarai, ini ada ngarai, kemudian ngarai itu adalah lembah yang dalam dan sempit dengan lereng yang curam, ya. Kemudian ada peneplain. Peneplain itu adalah bentukan hasil akhir tenaga eksogen terhadap dataran rendah yang permukaannya miring atau menurun, sangat landai ke arah laut. Kemudian ada pantai. Yakin Miss anak-anak pernah ke pantai? Itu adalah wilayah perbatasan antara daratan dan perairan laut, ya. Ada dataran rendah, tinggi, gunung, bukit, kemudian ngarai, ada peneplain, ada pantai. Kemudian anak-anak Miss ada relief dasar laut. Nah, relief dasar laut ini apa-apa saja Miss? Yang pertama ada dangkalan. Dangkalan itu dasar pantai. Kemudian lubuk laut itu dasar laut. Kemudian gunung laut itu gunung yang dimulai dari dasar laut, puncaknya menjulang hingga ke permukaan laut. Kemudian ada palung laut, ada ambang laut, kemudian ada punggul laut. Punggul laut ini adalah pegunungan di dasar laut yang punggungnya itu muncul di atas permukaan air laut sehingga merupakan deretan kepulauan, ya. Contohnya apa Miss? Contohnya punggung laut yang ada di Sibolga. Kemudian ada alur laut, ya. Alur laut ini relief dasar laut berupa lembah-lembah sungai yang mengalami penenggelaman. Kemudian anak Miss ada relief muka bumi Indonesia. Relief muka bumi Indonesia ini ada wilayah bagian barat, bagian tengah, dan wilayah bagian timur, ya. Bagian barat itu meliputi dia Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, ya kan. Kalau wilayah bagian tengah ini Miss itu seperti Sulawesi, Kepulauan Maluku, NTT, NTB. Kalau bagian timur itu seperti Papua dan Kepulauan Aru, ya. Jadi ada tiga, relief daratan, dasar laut, dan muka bumi Indonesia. Selanjutnya ada keadaan iklim Indonesia. Nah, anak-anak Miss, iklim Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yaitu yang pertama letaknya. Letak Indonesia itu di daerah Khatulistiwa, menyebabkan iklim di Indonesia beriklim tropis. Kemudian Indonesia itu merupakan negara kepulauan dengan lautan yang luas. Oleh karena itu Indonesia itu beriklim laut. Ya, laut kita luas. Kemudian Indonesia itu berada di antara benua Asia dan Australia, serta di daerah tropis yang menyebabkan Indonesia beriklim monsun. Ya, iklim monsun ini dipengaruhi oleh angin muson yang berganti setiap setengah tahun. Nah muncul pertanyaan, Miss, iklim monsun ini apa ya? Iklim monsun ini
sama dengan iklim musim. Itu terjadi karena pengaruh angin yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Nah, itu ada angin monsun barat, ada angin monsun tenggara, ya. Nah, anak-anak Miss, angin monsun barat laut ini angin yang bertiup bulan Oktober sampai April. Nah, sifatnya basah. Nah, pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim penghujan. Sementara angin monsun tenggara ini adalah angin yang bertiup di antara bulan April sampai Oktober. Nah, itulah yang menyebabkan Indonesia itu mengalami musim kemarau, ya. Kemudian ada iklim tropika atau iklim panas. Iklim tropika ini suhu udaranya tinggi, yaitu 20 derajat sampai 23 derajat Celcius. Kalau iklim laut, anak-anak Miss, kan iklim laut itu 0 sampai 23,5 derajat lintang utara dan 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang selatan, ya. Nah, iklim laut ini, Indonesia kan negara kepulauan. Anak-anak Miss, Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, sebagian besar wilayah daratan Indonesia itu dikelilingi oleh laut dan samudra. Ini sudah bisa jelaskan. Nah, hal itu menjadi sebab bahwa bangsa Indonesia memiliki iklim laut, ya, lembab dan banyak mendatangkan hujan, ya, lembab dan banyak mendatangkan hujan. Oke, next topik kita mau bahas tentang keberagaman flora Indonesia. Anak-anak Miss, ada flora Indonesia. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora secara garis besar itu ada beberapa poin. Yang pertama iklim juga mempengaruhi. Kemudian tanah juga mempengaruhi. Kemudian biotik atau pengaruh makhluk hidup, ya. Nah, please look at the picture. Ini iklim Junghon dibagi menjadi 4. Daerah dingin tidak ada tanaman budaya. Daerah sejuk ini seperti kopi, teh, kina dan sayur-sayuran. Ini daerah sejuk. Kemudian daerah sedang itu biasanya ditanami tembakau, kopi, coklat. Dan daerah panas biasanya itu padi dan tebu. Jadi ini dia keberagaman flora di Indonesia menurut Junghon, ya. Oke, zona tumbuh-tumbuhan di Indonesia berdasarkan ketinggian menurut Junghon. Ini dia ada 2.500 meter, 1.500 meter sampai 600 meter. Oke, next kita mau belajar tentang keberagaman faunanya, fauna di Indonesia. Nah, please look at the picture. Ada tipe Austria, tipe peralihan, kemudian itu fauna australiatis. Jadi ada 3 anak-anak. Fauna asiatis, australiatis, dan yang selanjutnya adalah peralihan. Nah, ini gambar. Ini buat gambar. Oke, dia. Fauna asiatis itu menempati wilayah Indonesia bagian barat. Apa aja, Miss? Hewan-hewannya mawas, kijang, gajah. Kalau fauna australiatis itu menempati wilayah bagian timur seperti burung kasuari dan kakak tua. Kemudian ada fauna peralihan. Fauna peralihan ini itu peralihan dari fauna australiatis dan asiatis seperti anoa, biawak dan komodo. Ya, ada burung maleo juga. Oke, anak-anak Miss. Sekarang topik selanjutnya kita bahas tentang bagaimana dampak interaksi antara ruang. Nah, anak-anak Miss, kita udah pelajari bahwa interaksi antara ruang itu dapat terjadi ketika orang atau barang itu berpindah tempat, ya. Kecenderungan yang terjadi itu banyak orang atau barang yang berpindah ke suatu tempat yang menjadi pusat pertumbuhan. Nah, umumnya kota, ya kan? Maka hal ini dapat dilihat sebagai dampak dari interaksi antar ruang. Nah, kemudian misalkan pelajari apa-apa saja bagian-bagian yang mempelajari sejumlah dampak interaksi antar ruang. Yang pertama adalah perdagangan antara wilayah. Terjadi perdagangan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Kemudian ada mobilitas antar wilayah. Kemudian ada perkembangan pusat pertumbuhan. Kemudian ada juga perubahan penggunaan lahan, ya. Kemudian ada perubahan orientasi mata pencarian. Kemudian yang keenam, anak-anak Miss, ada perkembangan sarana dan prasarana. Kemudian selanjutnya ada perubahan sosial dan budaya. Kemudian perubahan komposisi
penduduk Indonesia. Ya, jadi ada interaksi antar ruang yang mengakibatkan terjadinya interaksi masyarakat dari suatu wilayah ke wilayah lain. Sama dengan perubahan komposisi penduduk. Jadi ini dia dampak interaksi antar ruang. Anak-anak Miss, until here our topic. Nanti kita akan jelaskan dan kita akan bahas lagi kemudian di sesi Zoom. Until here our topic, keep spirit and be the best. See you next time. Bye.